Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Arif dalam YouTube channel Guru SD Official, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini Pak Arif akan membahas latihan-latihan soal penilaian akhir semester untuk kelas 4 pada semester 2. Namun, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan bagikan kepada teman-temannya ya. Oke, lanjut. Kita mulai pada soal nomor 1. Perhatikan ayat berikut ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pertanyaannya, terjemahan berikut ini yang sesuai dengan ayat di atas adalah, jadi ayat di atas tadi artinya apa ya terjemahannya? A. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad? B. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Atau C. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Atau D. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? Kira-kira jawabannya yang mana ya? Kita lihat dulu ya. Di sini ada ashabil fil. Ashabil fil itu pasukan bergajah. Mana di sini? Yang di sini ada tulisan pasukan bergajah. Yang mana? Ya, betul sekali yang C. Yang lain tidak ada. Berarti jawabannya adalah C. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Gitu ya. Ada ashabil fil berarti pasukan bergajah. Cari yang ada pasukan bergajahnya. Gitu ya. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan terjemah ayat Quran surat Al-Fil berikut ini. Dan dia telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ayat yang sesuai dengan terjemah tersebut adalah A. Wa arsalna riyaha lawaqih. B. Wa arsalnaka linnasi rasula. C. Wa arsala alaihim tayran ababil. D. Wa arsalna as-samaa'a alaihim midrara. Yang mana ya? Ya, betul sekali, gampang ya. Jawabannya adalah C. Wa arsala alaihim tayran ababil. Karena yang lain itu bukan termasuk surah Al-Fil ya. Burung itu namanya toiron bahasa Arabnya. Toiron ababil. Burung yang berbondong-bondong gitu ya. Lanjut soal nomor 3. Surat Al-Fil menceritakan tentang pasukan gajah dari Yaman ya. Mereka datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan tersebut dipimpin oleh A. Raja Abraha, B. Raja Namrud, C. Raja Fir'aun, atau D. Raja Bukhaira. Yang mana ya kira-kira ya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah A. Raja Abraha. Raja Abraha adalah gubernur dari Yaman yang iri terhadap Ka'bah yang ramai sehingga ingin menghancurkan Ka'bah.
Seperti itu ya. Kalau Raja Namrud itu raja pada zaman Nabi Ibrahim. Kalau Raja Fir'aun, raja pada zaman Nabi Musa. Kalau Bukhairah ini adalah pendeta ya. Nomor 4. Perhatikan tabel ayat di bawah ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dilihat ya ayatnya ya. Pertanyaannya, urutan ayat Quran Surah Al-Fil yang benar adalah A. 1, 3, 4, 5, 2. B. 1, 5, 3, 2, 4. C. 1, 2, 5, 4, 3. Atau D. 1, 4, 2, 5, 3. Nah, untuk bisa menjawab soal seperti ini, kita cari dulu ayat yang pertama. Ini A, B, C, D semuanya nomor 1 semua. Berarti ini semuanya sudah benar nomor 1. Kita cari ayat yang kedua. Ayat yang pertama kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayat yang kedua alam yaj'al. Mana alam yaj'al? Nih 5, nomor 5 ya. Berarti 1, 5. Cari di sini 1, 5. Oh, sudah ada ini. Yang lain juga tidak ada. Ini sudah ada 1, 5. Berarti jawabannya adalah B. Benar sekali ya. Langsung cari ayat yang pertama, kedua. Kalau masih di sini ada 5, yang kedua misalnya di A atau C atau D ada yang nomor 5, berarti dicari lagi. Karena ini sudah tidak ada, maka jawabannya sudah tentu B ya. Lanjut soal nomor 5. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib. Dia tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Dia selalu menjalankan semua perintah Allah. Dia diciptakan dari, ini malaikat diciptakan dari apa? A. Nur. B. Air. C. Api. Atau D. Tanah. Yang mana ya kira-kira? Nur itu cahaya ya. Ya, benar sekali jawabannya adalah A. Diciptakan dari cahaya atau nur ya. Kalau air itu apa makhluk yang diciptakan dari air? Kalau api kan iblis ya. Kalau tanah manusia gitu ya. Nomor 6. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan wujud yang berbeda-beda. Semua harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan olehnya. Di antara semua makhluk tersebut, yang paling taat adalah, yang paling taat itu makhluk apa ya? A. Jin. B. Manusia. C. Iblis. Atau D. Malaikat. Yang paling taat mana ya? Yang tidak pernah membantah sedikit pun. Ya, betul sekali jawabannya adalah D. Malaikat ya. Kalau jin, manusia, iblis itu kadang taat, kadang tidak. Contohnya kalau manusia kadang sholat, kadang tidak. Kalau malaikat sekali diperintah langsung taat terus, nggak ada kata menolak, tidak pernah ingkar, gitu ya. Lanjut, nomor 7. Perhatikan tabel di bawah ini. Ini ada nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nomor 1, Israfil mencabut nyawa. Israel meniup trompet atau sangkakala. Raqib mencatat amal baik. Ridwan menjaga surga. Mikail membagi rezeki. Pertanyaannya, pasangan nama malaikat dan tugasnya yang benar terdapat pada nomor yang benar ya. A. 1, 3, 5. B. 2, 3, 4. C. 3, 4, 5. Atau D. 1, 2, 4. Nah, mana ya yang benar ya? Karena di antara ini pasti ada yang salah. Malaikat besar tugasnya. Israfil mencabut nyawa. Benar atau salah? Iya, betul, salah ya. Karena Israfil itu tugasnya meniup trompet atau sangkakala. Kalau mencabut nyawa tugasnya siapa? Ini nomor 2, Israel. Ini mencabut nyawa harusnya ya. Berarti yang nomor 1 dan nomor 2 salah. Dicari di sini yang ada nomor 1-nya dan ada nomor 2-nya salah. Ini A ada 1-nya berarti salah. B ada 2-nya berarti salah.
C tidak ada ya, kayaknya ya. Ya tidak ada. D ada 1, ada 2 salah. Berarti yang benar adalah 3, 4, 5. Rokib mencatat amal baik, Ridwan menjaga surga, dan Mikail membagi rizki. Ya, jawabannya adalah C. Betul sekali. Lanjut, soal nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Selalu bersikap sopan santun. Lebih mengutamakan kepentingan umum. 3. Lebih mengutamakan diri sendiri. 4. Selalu menghargai orang lain. 5. Bangga terhadap diri sendiri. Pertanyaannya, sikap yang dimiliki oleh orang yang rendah hati ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. Atau D. 2, 3, dan 5. Kira-kira yang mana ya yang menunjukkan sikap rendah hati? Kita analisis satu-satu ya. Selalu bersikap sopan santun. Ya benar, yang ada satunya berarti benar. Nomor 2, lebih mengutamakan kepentingan umum. Ya benar juga, yang ada 2-nya juga benar. Semuanya ada 2-nya, ini ada 1, ini enggak ada 1-nya. Berarti kemungkinan antara ini ya, masih ada semua. Lebih mengutamakan diri sendiri. Nggak boleh, kalau rendah hati itu nggak boleh mengutamakan diri sendiri. Berarti yang ada nomor 3-nya salah. Nomor 3 ini salah A. C juga ada 3-nya, D juga ada 3-nya, B tidak ada ini. Ya, coba kita lihat dulu yang nomor 4. Selalu menghargai orang lain. Ya benar. Yang nomor 5, bangga terhadap diri sendiri juga salah. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah B. Gitu ya anak-anak ya. Paham kan? Kita lanjut ya. Lanjut nomor 9. Pepatah yang tepat untuk orang yang rendah hati adalah pepatah ya. A. Ibarat ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. B. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. C. Bagai pinang dibelah dua. D. Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Kira-kira yang mana ya jawabannya ya? Ya betul sekali, jawabannya adalah ibarat ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Kalau padi itu semakin berisi itu dahannya semakin menunduk. Kita sebagai orang yang rendah hati, semakin banyak ilmunya semakin rendah hati, tidak semakin sombong tapi semakin rendah hati. Begitu ya. Lanjut soal nomor 10. Berikut ini yang bukan merupakan sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Ini yang bukan ya, berarti ya. A. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. B. Menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Nomor yang C. Senang menolong dengan orang yang lebih kaya. Atau D. Berteman dengan semua orang. Kira-kira yang mana ya? Yang bukan ini ya. Yang bukan sikap rendah hati. Ya, benar sekali ya. Jawabannya adalah adalah C ya, menolong orang yang lebih kaya. Berarti orang yang tidak kaya tidak ditolong. Berarti bukan sifat rendah hati. Rendah hati itu tidak membeda-bedakan orang ya. Begitu ya. Lanjut soal nomor 11. Aqilah adalah anak yang hemat meskipun orang tuanya kaya. Saat diajak berbelanja orang tuanya di supermarket, yang ia lakukan adalah membeli A. Yang disukai, B. Sesuai kebutuhan, C. Barang yang mahal, atau D. Sesuai keinginan. Kira-kira yang mana ya yang menunjukkan bahwa Aqilah itu anak yang hemat? Ya betul sekali, jawabannya adalah yang sesuai kebutuhan, karena masing-masing orang itu kebutuhannya beda. Kalau kalian tidak butuh mainan ya jangan beli mainan. Kalian tidak butuh ini jangan beli ini gitu ya, sesuai kebutuhannya gitu ya. Butuh
buku ya berarti beli buku gitu ya. Lanjut. Nomor 12. Contoh perilaku hemat dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Mematikan keran air jika sudah tidak digunakan. B. Menyalakan TV dan radio secara bersamaan. C. Mematikan semua lampu pada malam hari. Atau D. Menggunakan AC di setiap kamar. Kira-kira mana ya perilaku yang hemat? Iya, betul sekali, jawabannya adalah A. Mematikan keran air jika sudah tidak digunakan. Itu merupakan sikap hemat air ya. Jawabannya A ya. Lanjut. Soal nomor 13. Menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan disebut A. Boros, B. Hemat, C. Rendah hati, atau D. Tawakal. Apa ya kira-kira ya? 1, 2, 3. Ya, benar sekali, jawabannya adalah hemat ya, B ya, karena sesuai kebutuhan itu namanya hemat. Lanjut ya. Soal nomor 14. Perintah membaca diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah A. Al-Falaq, B. Al-Alaq, C. Al-Fatihah, atau D. An-Nas. Yang mana ya? Yang awalnya Iqra, bacalah artinya Iqra. Yang mana ya? Ya, betul sekali, jawabannya adalah B. Quran surat Al-Alaq, bukan Al-Falaq ya, Al-Alaq. Itu ya. Lanjut soal nomor 15. Tiara senang membaca buku. Agar mata Tiara tetap sehat walau sering membaca tulisan yang dilakukan Tiara adalah A. Membaca dengan jarak pandang yang sangat dekat. B. Membaca di tempat yang gelap. C. Membaca dengan jarak yang pas, yaitu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Atau D. Membaca sambil tiduran. Yang benar yang mana ya supaya mata Tiara tetap sehat? Ya, betul sekali, jawabannya adalah C ya, membaca dengan jarak yang pas, tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, gitu ya. Lanjut lagi soal nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menjadi lebih pintar. 2. Menambah wawasan pengetahuan. 3. Menambah informasi baru. 4. Menjadi lebih kaya. Pertanyaannya, dari beberapa pernyataan di atas yang merupakan manfaat gemar membaca ditunjukkan oleh pernyataan nomor berapa? A. 1, 2, dan 3. C. 2, 3, 4. B ya tadi, maaf ya. C. 1, 2, 4. Atau D. 1, 3, 4. Yang mana ya? Yang merupakan manfaat gemar membaca. Nomor 1 ya, menjadi lebih pintar. Ya, benar, karena membaca itu menjadi lebih pintar. Yang 2, menambah wawasan pengetahuan. Ya, juga benar. Menambah informasi baru. Benar juga. Menjadi lebih kaya. Oh, tidak. Berarti yang ada 4-nya salah. Berarti jawabannya adalah A. 1, 2, 3. Gitu ya. Lanjut soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tekun dan ulet dalam menyelesaikan pekerjaan. 2. Bekerja siang dan malam tanpa mengenal waktu. 3. Gigih dalam berusaha meskipun sering gagal. 4. Menggunakan waktu luang untuk main game. Yang merupakan ciri-ciri perilaku orang yang pantang menyerah adalah nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, atau D. 2 dan 3 yang merupakan pantang menyerah ya. Kita analisis satu-satu. Tekun dan ulet dalam menyelesaikan pekerjaan. Benar, nah, ada satunya benar berarti ya. Bekerja siang malam tanpa mengenal waktu. Oh tidak, karena siang itu untuk bekerja, malam untuk istirahat. Berarti yang ada 2-nya salah. Ini berarti yang A dan D salah. Gigih dalam berusaha meskipun sering gagal. Ya benar ini.
Menggunakan waktu luang untuk main game, apalagi ini salah ya, nomor 4 ya. Berarti yang ada nomor 2 dan 4-nya salah. 2, 4. Ini ada 4-nya, ini ada 2-nya. Berarti yang benar adalah B, nomor 1 dan 3. Jawabannya adalah B ya. Lanjut soal nomor 18. Hasan dikenal sebagai siswa yang tekun dan pantang menyerah. Dia selalu mengerjakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Namun, dia sering mengalami kesulitan saat belajar matematika. Sikap yang tepat dilakukan oleh Hasan, ini Hasan ya, bukan Ferdi ya. Sikap yang tepat dilakukan oleh Hasan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah A. Aktif bertanya pada guru atau teman. B. Mengerjakan sendiri semampunya. C. Meminta doa kepada orang pintar. Atau D. Minta dibelikan buku latihan soal. Yang mana ya kira-kira ya? Yang merupakan orang yang pantang menyerah ini ya. Tidak paham, maka yang harus dilakukan ya, jawabannya betul sekali A ya. Aktif bertanya kepada guru atau teman. Kalau tidak tahu harus sering-seringlah bertanya kepada guru atau temannya supaya tahu ya. Lanjut soal nomor 19. Rizky bersemangat mengikuti lomba di sekolah. Dia berlatih siang dan malam agar bisa memenangkan perlombaan. Pada saat pelaksanaan lomba, dia berusaha tampil maksimal. Namun, di akhir lomba dia belum bisa menjadi pemenang. Sikap yang dilakukan Rizky sebaiknya berusaha A. Melupakan kenangan pahit. B. Fokus pada kegiatan yang lain. C. Menghibur diri dengan rekreasi. Atau D. Meningkatkan kemampuannya. Mana ya kira-kira? Sudah berusaha tapi belum bisa juara. Yuk, apa jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah meningkatkan kemampuannya supaya besok kalau lomba lagi bisa juara. Begitu ya. Nomor 20. Ketika sholat berjamaah, kita harus mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului atau berbeda dengan gerakan imam. Perilaku yang mencerminkan hikmah dari kebiasaan sholat berjamaah adalah A. Mematuhi perintah pimpinan. B. Berbagi makanan dengan teman. C. Tidak membuang sampah sembarangan. Atau D. Bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Mana ya yang harus mengikuti imam? Imam itu adalah pemimpin, maka hikmahnya adalah mematuhi perintah pimpinan ya. Tidak boleh tidak patuh, harus patuh terhadap pimpinan. Itu adalah hikmah dari sholat berjamaah yang tidak boleh mendahului imam. Begitu ya. Lanjut soal nomor 21. Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika sholat. Apabila salah satu rukun sholat tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Di bawah ini yang merupakan rukun sholat adalah A. Menyedekapkan tangan. B. Membaca surah Al-Fatihah. C. Membaca surah pendek. Atau D. Membaca doa iftitah, yang merupakan rukun yang mana ya? Yuk, yang mana? Kita analisis satu-satu ya. Menyedekapkan tangan itu sunnah. Membaca Al-Fatihah wajib ya, berarti rukun ini. Jawabannya adalah B ya. Yang C, membaca surah pendek juga sunnah. Membaca doa iftitah juga sunnah juga. Berarti yang wajib, yang harus dilakukan rukun adalah membaca surah Al-Fatihah. Jika tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Gitu ya. Lanjut, soal nomor 22. Perhatikan bacaan sholat berikut ini. Ini bacaannya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bacaan tersebut dilafalkan pada saat duduk. A. Tasyahud awal. B. Tasyahud akhir. C. Antara tawarruk. D. Antara dua sujud. Gampang sekali ya, yang mana?
Ya, betul sekali, jawabannya adalah antara dua sujud. Bacanya itu tadi ya. Lanjut. Soal nomor 23. Salat merupakan ibadah yang memiliki tata cara yang harus dipenuhi supaya sah. Ibadah salat diawali dengan titik-titik dan diakhiri dengan titik-titik. Apa ini? A. Berdiri dan duduk. B. Takbiratul ihram, salam. C. Niat tahiyat. Atau D. Wudhu dan doa. Apa? Diawali dengan apa? Iya, betul sekali, takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jawabannya adalah B. Diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan terakhir kalian melakukan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Gitu ya. Lanjut nomor 24. Sunan Kudus adalah salah satu dari wali songo yang menyebarkan agama Islam di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan beliau yang masih ada sampai saat ini adalah Masjid Menara Kudus. Nama asli dari Sunan Kudus adalah A. Raden Rahmat, B. Raden Said, C. Ja'far Shodiq, atau D. Raden Umar Said. Yang mana ya nama asli dari Sunan Kudus? Kalau kalian tidak membaca pasti susah menjawabnya ini ya. Jawabannya adalah, ya betul sekali, jawabannya adalah C ya, Ja'far Shodiq. Kalau Raden Rahmat itu siapa? Raden Rahmat adalah Sunan Ampel ya. Kalau Raden Said ya Sunan Kalijaga. Kalau Raden Umar Said Sunan Muria. Itu ya. Harus dihafalkan ya inilah kalau nama-nama dari wali songo. Lanjut ya. Soal nomor 25. Dakwah Sunan Derajat menekankan pada keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji. Beliau juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Jawa yang merupakan hasil karyanya adalah A. Pangkur, B. Ilir-ilir, C. Tombo Ati, atau D. Suluk Wijil. Yang mana ya? Ini kalau kalian tidak membaca pasti bingung menjawabnya. Jawabannya adalah, ya betul sekali, jawabannya adalah Pangkur. Itu adalah karya dari Sunan Derajat. Kalau ilir-ilir dari siapa? Sunan Kalijaga. Kalau Tombo Ati, ya betul, dari Sunan Bonang. Kalau Suluk Wijil juga dari Sunan Bonang. Gitu ya, kalian harus hafal, dihafalkan ya. Lanjut soal terakhir nomor 26. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah falsafah molimo, yaitu moh ngombe, moh main, moh maling, moh madat, dan moh madon. Perilaku berikut ini yang mencerminkan moh ngombe adalah tidak titik-titik. A. Mencuri barang milik teman. B. Mengadu nasib dengan judi. C. Memakai candu atau ganja. Atau D. Meminum minuman keras. Gampang sekali ya. Yang mana? Ya betul sekali, jawabannya adalah D. Meminum minuman keras. Karena mau ngombe. Ngombe itu bahasa Indonesianya minum. Jadi dilarang minum minuman keras. Kalau mau main itu main judi ya. Jangan, berarti tidak boleh mengadu nasib dengan judi. Kalau mau maling tidak boleh mencuri barang milik temannya. Mau madat itu adalah memakai candu atau ganja. Jadi dilarang ya. Kemudian mau madon itu berzina. Gitu ya. Paham ya? Ya. Kita akhirnya menyelesaikan 26 soal. Semoga ke-26 soal ini dapat membantu kalian dalam belajar ya. Dan semoga besok ketika penilaian akhir semester pada semester 2, soalnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di sini. Nah, sekian dari Pak Arif. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila dalam penyampaian materi dari awal sampai akhir ada tutur kata Pak Arif yang kurang berkenan, Pak Arif mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.